pengertiannya dulu tentunya ya. Semua juga udah pada tahu bahasa Indonesianya adalah tanam benang pada titik akupuntur. Ya, jadi apa itu thread embedding acupuncture? Jadi itu merupakan suatu teknik akupuntur dengan untuk mengobati penyakit dengan melalui rangsangan mekanik dan kimiawi, yaitu benang itu sendiri yang ditusukkan atau ditanam di tubuh seseorang sesuai dengan titik akupunturnya. Nah, itu secara umum lah ya. Kita ngomong dulu. Nah, terus dibagi lagi ada teknik-tekniknya tuh Dian. Kita dulu belajar juga kan tekniknya. Kayaknya di sini ada yang ada yang tekniknya model kita zaman dulu yang pakai catgut kan seringnya puncture embedment. Pernah dengar ya? Ya, ini padahal aku udah siapin loh, tapi nggak bisa di-share. Susah ya, kecuali kita pakai Zoom kali bisa nge-share apa belum kayak jurnal terbaru kayak gitu kan. Tapi ini kita omongin aja dulu ya, suatu saat insya Allah mudah-mudahan terwujud. Jadi tekniknya itu sekarang ada 4. Dulu kita sempat belajar 3. Jadi kalau mungkin yang tahun-tahun di atas kita dia masih pakai 3 teknik karena masih pakai catgut kan. Jadi ada yang namanya puncture embedment. Nanti kalau perlu dijelasin nggak ya? Apa perlu. Itu kayak gitu? Bahasa. Ya? Jadi kayak menanam benang, tapi tekniknya itu dia penusukannya itu 15 sampai 45 derajat. Jadi itu semacam kita tusuk akupuntur biasa, cuman bedanya di jarumnya itu. Aduh, maunya dia ada siapin jarum benangnya nggak? Lainnya ada disiapin nggak? Nggak ya? Aku ada, tapi nanti kalau sempat aku ambil. Gambarnya jadi itu nggak bisa di-share. Aduh, gambarnya iya susah di-share, makanya itu ada, tapi susah di-share. Nanti aku ambilin. Tenang aja, nanti aku suruh ambilin. Enggak. Ya. Setelah ini nggak usah ya, nggak usah. Kalau mau kali datang ke praktek kita kali ya, kita tunjukin. Karena kita jadi dia ada kayak kita kan penyakitnya. Iya. Oh iya. Jadi nggak nunjukin ya gimana jarum benangnya. Intinya saya kasih tahu dulu ya tekniknya. Tekniknya itu ada 4. Yang pertama puncture tadi, dia penusukannya tegak lurus. Terus ada namanya triangle embedment. Jadi tekniknya itu kayak dari satu titik ke titik yang lain, jadi sama kayak penetrasi ya kita bilang. Yang itu loh, yang di bawah kulit gitu. Kayak misalkan contohnya nanti ya, kita kasih tahu gimana contohnya. Terus ada yang namanya incisi, itu udah ditinggalin kalau incisi. Incisi itu dengan membuat luka pada antara titik akupuntur itu, lalu dijahit dengan benang silk. Gitu. Sama kayak orang ada luka dijahit. Tapi bedanya ini luka yang dibuat steril dan di titik akupuntur gitu. Nah, yang terakhir ini yang menarik Dian, yang akan kita bahas sekarang, yaitu tekniknya V-line. Jadi V-line itu dia bentuknya nggak pakai lagi catgut. Ini yang sekarang dipakai sama akupuntur itu ada jarum yang udah dipersiapkan dengan benang sekaligus. Jadi yang kita mau tunjukin akhirnya, tapi kayaknya nggak ada yang bisa disuruh tolong ambilin, agak jauh soalnya. Nanti kita lihat nanti ya. Jarum. Nah itu, iya jadi itu macam-macam. Dan ini yang sering orang tanya, itu sakit nggak sih? Perlu dibius nggak sih? Itu perlu di black lagi nggak sih? Itu pasti ada pertanyaan kayak gitu. Betul. Kan? Kan? Nah, itu sebenarnya nggak perlu lagi. Jadi itu udah malah bisa dikatakan kadang lebih nggak sakit daripada di akupuntur biasa, Dian. Iya. Apalagi dokter Dian yang kerjain. Soalnya saya kalau mau tanam benang, suruhnya sama dokter Dian dulu. Dia lebih jadi tanpa cepat. Ya, kenapa? Yang sekarang ini tekniknya lebih ringkas, lebih cepat, terus lebih cepat, lebih steril juga ya Dian.
Ya, lebih steril, efeknya juga lebih lama ya, efek stimulasinya. Jadi Efeknya lebih lama sampai 6 bulan. Kalau dulu kan cuma 1 bulan aja ya, ya KitKat itu. ngulang, 2 minggu ngulang gitu. Biasanya pakai Nah, penyakit apa aja tanam benangnya? oh iya, udah ditunggu-tunggu juga ya. Tadi di apa sekilas di feednya Dian sama feednya aku udah ditulis di situ penyakitnya itu seperti plantar fascitis, asma, nyeri pinggang bawah, terus ada lagi apa namanya nyeri leher yang sekarang tuh Dian, nyeri Ya, leher, belt palsy, terus apa lagi ya? Pokoknya ada beberapa, udah banyak lah ya, udah banyak, jurnal-jurnalnya juga udah lumayan, uh, penelitiannya apa, udah lebih rame gitu. Jadi tingkat keamanannya juga ada gitu kan. Jadi kita nggak hanya uji coba pada tikus ya kan. ya. Nah pada manusia sudah rame dan sudah terbukti efektif. Uh, Gitu. reviewnya udah banyak, RCT-nya udah banyak, itu Oh. udah mendunia, udah nggak di Asia aja, di benua Eropa Ya udah banyak. Sebenarnya tinggal googling aja sih ketemu ya. betul. Cuman kalau kita baca googling yang orang awam juga bingung kali Dian kalau nggak tahu dasar-dasarnya. Ya harus Jadi karena kan di situ, hmm? cari kalau mau googling tuh ya mesti lihat sumbernya. Sumbernya tuh yang nulis tuh siapa, jangan dari blog pribadi, jangan dari orang, Ya betul. jangan Dari jurnal-jurnal terakreditasi lah ya. jangan-jangan nanti yang punya blognya salon misalnya, terus dia ngerjain tanda benang, itu Ya, kan salah gitu. betul. Dan yang Hmm. menarik, nih ya, kita ngomong sebelum kita ngomong penyakit, adalah di situ ditulis yang terbaru ya, jurnal terbaru 2019, saya baca, itu tentang Bell's palsy dan neck pain, yang wajib atau yang harus melakukan itu adalah spesialis akupuntur. Nah, di situ ada kata-katanya Dian, dan jadi waktu Dian bilang yang harus melakukan itu adalah spesialis akupuntur yang telah terakreditasi KKI, itu saya sempat kayak ini kayaknya di luar juga banyak yang ngelakuin mungkin ya, mungkin. Tapi ternyata itu memang ditulis di jurnal. Jadi ada satu blog khusus dia. Siapakah yang boleh melakukan ini gitu. Nah, jadi di situ ternyata ada, sama ini saya kemana aja nggak pernah nemu kata-kata itu di jurnal. Terus Oke ya, itu intermezzo aja loh, bukan apa. Soalnya rada-rada apa ya, kadang kita selalu harus bicara dari mana sih sumbernya gitu kan. ya, Ternyata dokter Dian itu jago loh mencari sumber itu. Saya aja yang soalnya tuh ini. kalau kayak sekarang sebenarnya kayak benang, jarum benang gitu, yang kita pakai ya seperti yang tadi Uti bilang, kalau dulu kita pakainya benangnya catgut. Catgut itu kan Ya. dipakainya banyak untuk jahit luka. Nah, itu juga sebenarnya pilihan benang, catgut, jarum dan lain-lain kan selain non medis kan sebetulnya nggak boleh ya. Nah, tapi karena Ya, itu banyak bisa dibeli sama siapa aja. Kadang-kadang orang tuh cuma betul. video tutorial gitu, terus dia kerjakan Hmm. sendiri. Padahal sebetulnya kalau hanya mengerjakan aja, gampang tinggal ngelihat video tutorial, kerjakan semua juga bisa. Tapi Semua intinya bisa kan juga. kerjaannya kan, kita kan harus analisa ada alergi atau enggak. Terus habis itu banyak diagnosanya apa, dia ada keluhan yang lain, Betul. eh, panjang gitu Ya. analisanya. Jadi nggak cuma asal sini datang tanam benang sini tusuk 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 gitu kan. Belum. Nah, pas kali nih Dian bahas itu, tunggu dipotong. Jadi itu potong-potong aja nih. Maksudnya nanti ditanya, dok, emang semuanya bisa tanam benang? Kayak gitu Eh, kan? ya, Tes itu. Pasti cuma jawab, oh tenang, benang aman ditanam oleh siapa saja. Belum tentu. Tergantung penyakitnya apa. Ya kan? Jadi, betul. kalau kita ngomong satu persatu, kontraindikasi, kalau secara umum mungkin yang alergi terhadap benang ya Dian ya.
Pasti. Ya, tapi sekarang kan udah hipoalergenik tuh, yang PDO. Oh ya, benang sekarang itu kita masih pakai PDO, pakainya PDO yang sekarang. Video. Karena kalau udah dimasuk Polidioxin. tusuk, Mm-mm. kan nggak keluarin lagi. Kalau mau dikeluarin lagi ya mesti diinsisi dulu kan, dibikin luka, bedah mini. Betul. Nggak ngasal dokter Uti untuk treatmentnya, misalnya dengan benang lah, dia low back pain tanpa ada pemberat penyakit yang gitu. Ya, jadi low back pain itu kita bacanya ini nggak berdasarkan pengalaman pengalaman ini ya, nggak berdasarkan pengalaman di ini aja, tapi berdasarkan jurnal. Kita bacanya berdasarkan jurnal. Jadi low back pain itu biasanya kalau yang namanya TEA ini bagusnya itu diterapi sesudah ditanam benang. Awalnya kita tanam benang di daerah sekitar low back pain kan yang paling banyak kenanya di lumbosakral ya. Lumbosakral. Nah, setelah kita tanam benang, baru kita suruh si pasien untuk kembali terapi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali selama 12 kali. Tanam benang dilakukan seminggu sekali. Nah, seminggu sekali ini, tapi saya biasanya sekali, Dokter Dian. Tapi ternyata di jurnal-jurnal itu mereka biasanya mengambil bisa sampai 4 kali tanam benangnya. Lebih dari sekali rata-rata tanam benangnya. Jadi padahal kalau kita tahu mereka pakai PDO, kita tahu kan PDO itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Dan dia diserap dari minggu ke minggu, sebentar-bentar kan diserap kan, sampai 6 bulan, kemudian retouch kembali. Tapi kalau saya, ya pengalaman saya, low back pain ini nggak hanya bisa nyerinya mungkin akan sembuh, tapi jika ada faktor resiko lain yang muncul, dia bisa seketika akan kambuh lagi. Nah, tujuan kita menterapi si pasien nyeri pinggang bawah ini, yaitu dia untuk kambuh kembalinya itu jaraknya makin lama. Dari waktu-waktu yang ya makin lama, dan akhirnya diharapkan adalah tidak kambuh lagi. Dokter Uti untuk treatmentnya, misalnya dengan benang lah, dia low back pain tanpa ada pemberat penyakit yang gitu. Ya, jadi low back pain itu kita bacanya ini nggak berdasarkan pengalaman ini ya, nggak berdasarkan pengalaman di ini aja, tapi berdasarkan jurnal. Kita bacanya berdasarkan jurnal. Jadi low back pain itu biasanya kalau yang namanya TEA ini bagusnya itu diterapi sesudah ditanam benang. Awalnya kita tanam benang di daerah sekitar low back pain kan yang paling banyak kenanya di lumbosakral ya. Lumbosakral. Nah, setelah kita tanam benang, baru kita suruh si pasien untuk kembali terapi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali selama 12 kali. Tanam benang dilakukan seminggu sekali. Nah, seminggu sekali ini, tapi saya biasanya sekali, Dokter Dian. Tapi ternyata di jurnal-jurnal itu mereka biasanya mengambil bisa sampai 4 kali tanam benangnya. Lebih dari sekali rata-rata tanam benangnya. Jadi padahal kalau kita tahu mereka pakai PDO, kita tahu kan PDO itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Dan dia diserap dari minggu ke minggu, sebentar-bentar kan diserap kan, sampai 6 bulan, kemudian retouch kembali. Tapi kalau saya, ya pengalaman saya, low back pain ini nggak hanya bisa nyerinya mungkin akan sembuh, tapi jika ada faktor resiko lain yang muncul, dia bisa seketika akan kambuh lagi. Nah, tujuan kita menterapi si pasien nyeri pinggang bawah ini, yaitu dia untuk kambuh kembalinya itu jaraknya makin lama. Dari waktu-waktu yang ya makin lama, dan akhirnya diharapkan adalah tidak kambuh lagi. Kan dia banyak pantangannya kalau udah low back pain. Nggak boleh pakai high heel, nggak boleh angkat berat lebih dari 3 kilo, kemudian nggak boleh
cara bangunnya gimana, tidak boleh. Pokoknya dia kan banyak pantangan. Kadang ya, apalagi mama-mama sekarang ya kan, dok saya pindahin pot bunga barusan, kayak gitu. Itu kejadian. 10 kilo. Kayaknya nggak berat ya, kayak nggak berat. Lebih berat saya gendong anak ketimbang pot bunga ya kan. Ya betul. Nah itu mungkin posisi juga posisi. Jadi kita bertujuan ya, yang diharapkan adalah mengurangi nyeri tadi, skor nyeri, dan mengurangi masa kekambuhan. Nah, setiap pasien nyeri yang akan terjadi terus-menerus, apalagi pasien yang udah diwajibkan operasi tapi dia nggak mau operasi, itu kan bakal kita akupuntur dalam waktu yang biasanya nggak hanya satu siklus, nggak hanya satu seri itu biasanya 12 kali. Tetapi dia bisa sampai 2-3 seri baru, 2 seri. Biasa pasien-pasien saya yang nyerinya udah sampai obat dokter spesialis lain udah habis tuh, udah tinggi, itu masih nyeri, itu biasanya sampai 2 siklus atau 2 seri baru dia sembuh. Ya. Jadi nggak ada istilah instan di sini. Kita ngomong tentang tanam benang, ternyata tanam benang ini adalah suatu rangsangan ringan yang dilakukan secara terus-menerus oleh rangsangan mekanik benang tersebut pada titik akupuntur. Sehingga dengan rangsangan ringan itu diharapkan akan muncul opioid endogen seperti beta endorfin yang akan merelaksasikan otot, dan satu lagi untuk di NIC itu loh, untuk memblok nyerinya, gelatin, ya memblok pusat nyerinya. Terlalu tinggi nggak sih ngomongnya kayak gitu? Mungkin nanti takutnya ada yang nggak ngerti. Intinya ketika ada rangsangan nyeri yang diteruskan ke otak ya, ini bahasa enaknya. Jadi si akupuntur ini dia meregulasi, kayak menghambat supaya nyampe ke otak tuh si nyerinya tadi, atau dia mempersepsikan bahwa ini bukan suatu nyeri. Gimana itu hebatnya si benang tadi ya, dan rangsangan akupuntur. Nah, di situ itu dan itu sudah ada penelitiannya. Akupuntur benang untuk low back pain itu seperti yang tadi Uti bilang, jadi tidak cuma untuk memblok nyeri, dia juga untuk bikin otot yang di sekitar tulang belakang itu lebih rileks gitu ya, nggak ya betul gitu. Jadi nanti selain rasa nyerinya jadi mulai berkurang, nah jadi ototnya juga lebih enak. Kemudian nanti otot-otot punggungnya jadi terasa lebih enak, nyeri jadi berkurang. Jangan cuma berhenti sampai di situ, tetap jaga yang seperti tadi kita obrolin, jaga postur, jangan ngangkat-ngangkat berat, olahraganya juga harus dilihat. Yang penting apa olahraga buat yang betul. Terus biasanya kalau sudah sekali enak, tuh biasanya tuh kan kita suruh kontrol lagi, gitu kan? Nah, tuh iya. Nanti datang lagi setelah 2-3 bulan pas lagi nyeri lagi biasanya. Jadi kadang-kadang agak greget juga ya, karena kita bisa lebih oke nih kalau diikutin dulu nih tahapannya. Tanam benang untuk nyeri punggung bawah sama dengan cervical pain, leher, bahu gitu. Itu juga sama sebenarnya. Kita pakai benang juga. Yang paling penting benangnya di titik-titik akupunkturnya. Ya, jadi nggak cuma kita nggak tergantung sama benangnya mereknya ini, mereknya itu, mesti yang benang video kan banyak ya, ada yang monofilamen, ada yang segala. Tapi kita ada yang screw, ada yang fokusnya kita itu, kita fokusnya tetap nih penyakitnya apa, kemudian titik-titik akupunktur yang mana yang bisa membantu merilis, meredakan penyakitnya ini gitu. Nah, di titik itulah yang dilakukan tanam benang. Tapi ya seperti yang Uti bilang tadi, semua titik bisa dilakukan tanam benang ya. Kita harus tahu juga letaknya. Kira-kira di sana ngefeknya lebih bagus nggak dibanding titik yang lain gitu ya. Iya.
tapi Mm-mm. nggak asal sebenarnya mengerjakannya. Ya. Biasanya eh, Dokter Uti biasanya paling banyak Mm-mm. pakai berapa benang untuk satu Halo. Mm. tindakan yang nyeri ya? Mungkin banyak juga yang nanya, Uh-uh. "Ini banyak nggak ya? Kayak waktu aku akupunktur kan biasanya pakai jarumnya lumayan, apa sebanyak itu juga gitu? Atau bisa lebih Mm. ringkas kalau pakai benang?" Silakan. Jadi, oke. Jadi minimal kalau kayak nyeri low back pain ya, nyeri low back pain itu minimal tiga, dua, Minimal. dua lah, dua paling dua tiga. Tapi Iya. maksimal bisa sampai 10, tergantung lokasi nyeri sama biasanya gini, pasien kan ada kayak nyeri alihnya kemana gitu. Ada nyeri Iya. alihnya, ada nyeri utama, nyari alihnya. Selanjutnya nanti kita pilih titik-titik lain yang kira-kira perlu, yang dianggap perlu. Biasanya kayak gitu. Jadi tenang aja ya, nggak sampai 100 benang ya. Hmm. Jadi Enggak sampai. cuma 10. Enggak. Maksimal 10, tapi itu nggak pernah sih saya lakuin sampai 10. Itu ada di jurnal yang sampai 10. Cuman itu kanan kiri ya hitungannya. 10 berarti 5 kanan, 5 kiri. Biasanya kita 2, 1-1 atau 4. 2 di sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Tapi kan biasa orang ada yang dua-duanya kena. Jadi nyerinya tuh karena kaki, kedua kaki gitu, dari bokong sampai ke kaki, tapi ada yang nyerinya sebelah. Biasanya kalau yang udah lama nih pasien datang, biasa udah kompensasi dia. Jadi memang pas di awal MRI misalkan di daerah kiri yang nyeri, jadi karena si kanan ini kerjanya lebih berat, kanannya ikut Ya nyeri juga. kan. Gitu.